Tapi saya nganggap ini mukmin. Ini mukmin, dia kesampingkan logika. Memang doa itu begitu, nggak bisa disalahkan. Kalau minta sama Allah kalau disalahkan. Dul, kamu kalau minta sama Allah pakai akalmu. Pakai akalmu yang kira-kira mungkin terkabul loh. Kira-kira mungkin kamu bisa dapat. Ini kalimat seperti ini kalimat sesat. Kalimat sesat. Kalau minta sama Allah yang masuk akal, yang masuk akal. Minta sama Allah yang masuk akal. Pertanyaan saya, apakah ada yang tidak masuk akal buat Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jelaskan kalimat ini, bidalail qat'iyyah wa wadihatil barahin. Jadi Allah ini mengutus para anbiya wal mursalin untuk membimbing mereka ke jalan yang penuh hidayah dan menjelaskan aturan-aturan agama bidalail qat'iyyah, dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan ya, dan dalil-dalil yang sangat jelas. Ya, ini yang harus kita yakini. Jadi Nabi itu bukan asmuni. Nabi itu nggak asal ngomong gitu, nggak asal ngomong. Semua kalimat yang diucapkan oleh para anbiya wal mursalin itu wahyu. Itu wahyu. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran Nabi Muhammad SAW itu detail lengkap. Ya, detail lengkap, dalilnya pun tidak terbantahkan. Jangan sampai pengetahuan yang Anda miliki, yang saya miliki, yang kita miliki saat ini, ketika bertemu dengan hadis atau bertemu dengan ayat Al-Quran, seakan-akan bertentangan dan seakan-akan hadisnya itu kok keliru ya. Ini ilmu pengetahuan nggak seperti ini loh. Hadisnya kok seperti ini. Jangan percaya ilmu pengetahuan, percayalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hadis nggak mungkin berubah, tapi kalau ilmu pengetahuan selalu berkembang. Betul ya? Hadis nggak mungkin berubah kalau ilmu pengetahuan selalu berkembang. Bisa jadi ilmu pengetahuan yang sekarang ngomong A, tapi nanti 10 tahun lagi ngomong Z. Ya, bisa berubahnya drastis, dari A bisa menjadi Z. Pegang teguh apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada 1 juta pakar mengungkapkan 2 miliar dalil, hadis ini enggak benar gitu ya. Yang ngomong orang pinter-pinter semua. Ya, hafal dalil detil dari ilmu kimia, fisika, biologi dan lain sebagainya. Anda katakan terima kasih atas ilmunya, tapi saya percaya Nabi saya nggak mungkin keliru. Itu yang namanya kita iman kepada Allah dan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang akhir zaman ini kita kurang mengimani ajarannya Nabi Muhammad SAW, kurang percaya sama ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kebanyakan pakai akal, kebanyakan pakai logika, kebanyakan pakai pikir-pikir dari ilmu yang pelajari di sekolah. Ilmu yang kita pelajari sumbernya kadang kita nggak paham. Sumber ilmu ini dari mana? Akhirnya kita lebih mempercayai dalil-dalil ilmiah ketimbang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, boleh ngasih contoh? Ya, yang punya utang banyak angkat tangan. Oh ya, utang saya banyak kan ya? Ya, yang punya utang sedikit angkat tangan. Punya utang 100.000, 50.000, 10.000. Yang nggak punya utang angkat tangan. Anak-anak yang nggak punya utang. Kalau orang tua pasti punya utang, pasti. Ya, hutang listrik, hutang PDAM kan ya hutang loh ya. Betul kan ya? Hutang itu. Saya mau nanya, pernah dengar sabda Nabi Muhammad SAW? Iya. Kalau kamu punya hutang bil makna ya, sebesar gunung Uhud pun, hutang itu akan dilunaskan. Hutang itu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu baca doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal darimu,
sehingga aku tidak mengambil yang haram. Wa aghnini amman siwak, dan jadikan aku merasa cukup denganmu, ya, dan tidak butuh kepada yang lain. Siapa baca doa ini hutangnya sebanyak gunung Uhud beres. Percaya atau agak ragu? Nah, ini modelnya utangnya akeh ya. Nanti saya insya Allah share di medsos ya. Kalau diulangi sekarang pelan-pelan, nanti tetap ulangi lagi, ulangi lagi gitu ya. Nanti diulangi di YouTube. Saya akan share nanti 1 menit doa pelunas hutang. Tapi pertanyaannya, Anda percaya enggak dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau enggak percaya jangan bilang muslim. Karena syaratnya muslim itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Arti mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadat Rasul, berarti kamu mempercayai Nabi SAW 100%. Gak ada satu bagian pun yang tidak kamu percayai. Ucapannya kamu percayai, perilakunya kamu percayai, semuanya engkau percayai, sempurna, gak ada yang kurang. Kalau ada orang bilang Nabi juga manusia biasa, bisa salah, ngawur kamu. Masa Nabi bisa salah? Kalau Nabi bisa salah kan bahaya. Ya, Nabi bisa salah. Nabi tidak mungkin salah. Kenapa? Karena beliau memang manusia fisiknya, tapi bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Ya, kalau salah tidak bisa, karena ma'asum, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah lupa? Nabi enggak lupa. Boleh saya buktikan? Pernah Kanjeng Nabi SAW sholat 2 rakaat zuhur. Selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah, sholatnya itu memang dikurangi jadi 2 rakaat, apakah engkau lupa? Jawab Nabi, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Nyotoni 2 rakaat. Sholatnya betul 2 rakaat, tapi Nabi SAW bersabda, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Wis tafsirno dhewe jeblok sirahmu. Paham ya? Aku tidak lupa. Berarti Nabi ingat, betul kan? Tidak dikurangi, berarti tetap 4, betul ya? Terus kenapa beliau sholatnya 2 rakaat? Nah, disitulah ulama menjabarkan. Karena Nabi mau ngasih contoh, yang model awakku lali. Nah, rampung salam kok iling, sholatnya baru 2 rakaat, tambahi 2 rakaat lagi. Artinya apa? Nabi tidak lupa. Sallallahu. Jelas? Oke. Sekarang saya mau nanya, pilih utangnya lunas gampang atau utangnya lunas ruwet? Lunas gampang. Selama ini lunas gampang atau lunas ruwet? Jawabannya sudah ruwet gak lunas, gitu ya. Sudah ruwet gak lunas. Kenapa begitu? Sederhana. Karena yang dikedepankan logika, pola pikir, perencanaan, strategi A sampai Z. Betul atau betul? Nabinya nggak dipakai, Allahnya nggak dipakai, Allahnya ditinggalkan, nabinya ditinggalkan, kesampingkan. Ya, sementara yang diandalkan ilmu bisnis, ilmu marketing, ilmu. Tunggu nih Kanjeng Nabi mbok buang. Bahkan komentar, tunggu tok ya ora iso dul. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Koplak. Semuronipun doa saja tidak cukup. Doa kok nggak cukup terus sejak kapan? Usahamu tidak akan pernah cukup. Sehebat apapun engkau berusaha, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru doa itu hebat. Hebatnya di mana? Karena tahu semua di tangan Allah. Doa itu artinya kan minta sama Allah. Jadi sebelum apapun aku minta dulu sama Allah. Gusti, lunas. Enak atau? Lunas atau enggak lunas? Lunas. Tapi jenengan mikirnya lunas atau mikir yang lain? Mikir yang lain. Lagi-lagi logikanya menguasai iman. Imannya dimainkan oleh logika. Sehingga apa? Imannya dikesampingkan. Kalau lunas ya insya Allah. Tapi ya, kapan Bib? Gitu. Mulai gak mungkin Bib. Saya tuh punya temen chatting. Jamaah ini kan banyak yang ngechat saya atau WA nih. Ada satu yang menarik. Warga Pekalongan. Mas Fulan. Masa disebutkan namanya kan gak enak ya. Mas Fulan. Itu kalau chat sama saya hampir gak pernah saya balas. Saya suka ngerjain orang memang. Tak baca tok. Tapi Masya Allah orang ini. Saya anggap Mas kalau jenengan lihat video saya ini, jenengan lulus, pertahankan itu. Lulus. Lulusnya apa? Kata Habib, pokoknya kalau mau punya hajat minta sama Allah, terus usaha sebisanya. Saya pengen punya mobil Fortuner Habib, tapi gak punya duit. Keren.
Murid Habib Novel begini, edan pengennya ndak nanggung kan, kelasnya Toyota yang terbaik di kelas itu kan Fortuner yang beredar umum ya. Kalau di atas itu kan yang nggak umum toh, yang umum terbaik kan Fortuner, di bawahnya kan Innova dan kawan-kawan itu ya. Saya minta Fortuner. Saya alhamdulillah Habib, saya udah minta sama Allah Ta'ala seperti anjuran Habib, saya udah berdoa. Sekarang saya akan pergi ke dealer, ke showroom. Masya Allah. Ke showroom, keliling showroom di Pekalongan. Tanya, mobil Fortuner itu yang seperti apa? Gak tahu loh. Masya Allah. Ya, gak pernah tahu. Masuk dia ke showroom itu, kemudian nanya, mana Fortuner yang ini? Harganya berapa sekian? Ya udah, kan dimintain nomor telepon ya, dikasih nomor telepon. Terus laporan, Habib, ini orangnya showroom menghubungi saya terus. Pak, mobilnya mau dibeli kapan ya? Ya udah, ya nyantai dulu. Dijawab, keren, pede. Ya pede. Saya nggak pernah jawab, tak baca tok. Hari ini kirim ke saya foto Fortuner, foto-foto aja. Masya Allah. Dia tahu Habib Novel belum punya Fortuner ya, kirim Fortuner, fotonya. Terus ngomong, Habib, saya tuh rencana beli Fortuner itu 3. Satu buat saya, satu buat guru saya, kiai saya, satu buat Habib guru saya, 3. Nah Habib pengen warna yang apa? Masya Allah. Iki jenenge mukmin dul. Ini mukmin ini. Iman dia nggak ngurusin nama logika, dia nggak ngurusin yang namanya A, Z. Saya pokoknya udah ikhtiar, saya udah berdoa semaksimal mungkin usahaku saat ini bisanya ini. Selanjutnya terserah Allah Ta'ala. Enak Europe ini. Ya moga-moga saya kasih kesan cuman jawaban saya suka warna hitam. Ya, sing nonton aku seneng ireng ngerti ya. Loh iya tak ya? Siapa tahu berkat kesungguhan anak muda di Pekalongan tadi, ya kan Allah kirim Fortuner lewat siapa wallahu alam, berkat niatnya dia. Kan begitu jalan langit. Betul kan ya? Iya. Siapa tahu ngirimnya 2 terus titip Habib, satunya buat yang di Pekalongan. Masya Allah. Allahumma amin. Akhirnya saya tulis, dia bilang, doakan Habib saya bisa membelinya. Saya jawab amin. Masya Allah, langsung kirim voice. Ya kirim voice. Ambilkan handphone saya di Darushifa. Lagi saya cas di mihrab. Voice-nya nanti saya perdengarkan nanti. Mau tahu kelanjutannya? Ya, setelah yang berikut ini. Ini namanya mukmin bener. Ya, mukmin bener, yakin sama Allah, yakin pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang dikatakan dalam Al-Hikam itu. Masalah hasil berbeda dengan apa yang kamu minta, gak jadi masalah. Kenapa? Mintanya udah bener, prosesnya udah bener. Di situ berarti sudah lulus. Itu udah dapat lebih dari Fortuner itu. Artinya larang. Mahal artinya. Cuman perempuan gak mau sama pria seperti ini. Kenapa? Dianggap urip ngelamun tok. Ya toh Mbak? Iya, paham saya. Dianggap ngelamun. Begini dianggap ngelamun. Padahal ini manusia langka. Loh bisanya itu kok. Ya bisanya itu. Isoku iki. Terus ngopi lagi. Ya bisa seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, goyangkan batang kurma. Pengen makan lapar, hamil. Goyangkan batang kurma yang ada di sampingnya. Batang kurma goyangkan. Saya mau nanya, itu depan ada pohon kurma. Jenengan 10 bisa enggak goyang itu? Nggak bisa. Goyang dengan sekuatan enggak obah. Ya, jenengannya obah, pohonnya enggak. Yang terjadi seperti itu. Tapi kenapa Allah perintahkan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, huzi, goyangkan. Masya Allah. Padahal Allah tahu enggak bisa goyang no. Cepet betul nih. Nanti akhirun. Ya. Mudah-mudahan ketemu itu voice-nya, chat-nya. Kalau nggak ketemu berarti belum rezeki. Goyangkan itu, goyangkan. Ternyata Sayyidatuna Maryam nggak jawab. Nah kalau orang zaman sekarang kan jawab. Ya, Yai Habib mikir. Itu pohon korma. Yai mikir. Yai aja yang Habib saja yang badannya kuat goyangkan nggak goyang kok. Saya masa wanita hamil suruh goyangkan, Habib Kiai mikir, berani ngomong gitu sama Allah. Sayyidatuna Maryam sami'ana wa ata'na. Sudah dengar, taat. Pegang batang korma, digoyang yang gak obah. Perempuan hamil ya, perempuan dan hamil, gak obah. Tapi subhanallah, kormanya dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kan duit obah no, suruh ya toh. Buktinya perkembangan lebih lanjut, Habib Novel dalam ceramahnya menyebut orang ini, betul.
ditonton sak donya. Masa satu dunia tidak ada yang mengabulkan hajatnya? Kebangetan. Loh, saya nggak kenal loh, saya nggak kenal. Si emas ini saya nggak kenal. Jamaah YouTube. Ya jamaah YouTube, cuman keyakinannya itu Masya Allah, longko, langkahnya luar biasa. Seandainya aku seorang wanita, aku telah melamarnya. Untung lanang. Lanang belanang kan yojok toh ya. Ini kan keyakinannya luar biasa. Dan ini Al-Quran tuh begini, Al-Quran tuh bukan mengesampingkan logika Anda, logika dipakai. Tapi kalau urusan doa sama Allah Ta'ala, kamu jangan pakai logikamu. Urusan doa jangan pakai logika. Doa itu minta sama Allah. Allah di luar logika. Allah yang punya semuanya. Allah yang ngatur jagat raya. Kun fayakun. Paham? Untuk engkau pakai logika. Allahumma, ya saya mau minta Fortuner, kita yangel Gusti. Gak mungkin. Minta Avanza juga gak mungkin. Bekas juga gak mungkin. Ya Honda motor aja ya Allah, motor PCX, Grand Max, NMAX ya, NMAX, ZMAX dan kawan-kawannya nggak mungkin turun level ya Allah. Allah masih kecil-kecil ya Allah. Ya udah ya Allah, Astrea Star. Amin. Ngomong sama temannya, dongoku masuk akal. Doamu masuk akal, kamunya nggak masuk akal. Kenapa? Karena kamu menganggap Allah nggak mampu mewujudkan hajatmu. Kamu telah mengotakkan Allah, mengecilkan Allah, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk doa minta lepaskan logika, biar Allah berbuat sesukanya. Allah ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Yakinlah sama Allah ta'ala. Sanggup? Alah gaya. Songgap sanggup. Nyata ini mikir meneh, Allahumma. Apalagi kalau doanya di samping istrinya, rodo alon-alon. Kenapa? Timbang diedan-edan Mas, ojo stres mas, ojo edan mas. Daripada dibegitukan ya kan ya. Wah, pelan-pelan. Yang pede minta sama Allah ta'ala. Makanya di sini Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan ahmadu ala jami'i ni'amih. Saya memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Semua nikmatnya, saking banyaknya nikmat Allah nggak bisa dihitung. Tapi beginilah sifat mukmin. Apa itu? Wa as'aluhul mazida min fadlih wa karamih. Dan saya minta sama Allah al-mazid, tambahan. Loh, udah dikasih nikmat macam-macam, minta tambahan. Rakus atau enggak rakus? Rakus. Memang mukmin tuh kalau sama Allah harus rakus. Ya, harus apa ya? Pokoknya jangan pernah merasa cukup kalau minta sama Allah Ta'ala. Dikasih, diterima, tapi minta terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur namanya. Itu namanya syukur. Terima kasih ya Allah, minta lagi. Boleh ya Allah? Boleh. Terima kasih ya Allah, minta lagi. Boleh nah. Lo seneng kok ya? Boleh minta ya Allah, minta lagi ya Allah, minta lagi ya Allah. Tapi terus ngukur manusia, akal logika ngukur. Oh gak mungkin iso. Oh gak mungkin. No, gak masuk akal. Imam Nawawi menjelaskan, wa as'aluhul mazida min fadlih wa karamih. Min fadlih wa karamih. Ini yang suka dilupakan oleh manusia. Min fadlih wa karamih. Allah itu punya fadl, punya karam. Dan Allah maha fadl, maha karam. Apa itu? Sisi kemaha pemurahan Allah Ta'ala. Allah itu maha pemurah. Jadi kalau diukur itu ya, sholat kita nggak layak masuk surga. Tapi Allah masuk ke surga bukan karena sholat kitanya, bukan ya. Karena kemurahannya Allah Ta'ala, melebu masuk gitu ya. Masuk gitu ya. Diukur rokok. Maka jangan gaya sama Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong diukur sholat saya, kasih pahala ya Allah. Saya ini sholat capek loh ya. Ini hamba kurang ajar nih. Min fadlih wa karamih, dari sisi kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya gak layak, sebetulnya gak pantas, sebetulnya gak cukup, sebetulnya gak bisa. Allah menunjukkan aku maha pemurah, aku maha pemurah, karam wa fadl. Nah ini yang diajarkan sama para wali Allah Ta'ala. Para wali itu gondelannya fadlullah wa karamah. Pegangannya itu kemurahannya Allah. Gak ada yang mengandalkan usaha, meskipun usahanya maksimal, tapi selalu menganggap usahaku ini gak bisa mendatangkan apa-apa. Gak bisa. Yang bisa cuman Allah, kemurahannya Allah, pertolongannya Allah. Nah ini yang kita pakai enak. Contoh, saya ya sama teman-teman di Ar-Raudhah, termasuk jenengan semua kan, kelompok Rodo Edan ini ya, beli tanah pojok 7,7 M tanahnya, belum nanti bangunnya, betul kan? Ya, tanah baru dikasih DP 1,4 M total sampai hari ini, 1,4 M, berarti masih kurang 6,3 M. Warasnya manusia
dapat transferan dari orang-orang ikut andil, disimpan, ditabungkan, kemudian nanti dibayarkan, lunas baru dibangun, betul? Nah itu normalnya manusia, pakai logika hitung-hitungan. Nah kalau normalnya manusia juga logika hitung-hitungan, pekerjaan saya ini jual buku. Jual buku. Jamaah Raudhah sendiri hampir nggak pernah beli. Curhat ini. Betul. Ya enggak semuanya beli, bener kan ya? Yang sering justru dapat gratisan, betul? Ya dapat gratisan. Artinya teman-teman di Raudhah ini lebih banyak dapat gratisan ketimbang beli. Benar seperti itu. Jadi kalau dihitung nih, jual buku minus apa plus? Tekor gitu ya, dihitung ya, tekor. Pertanyaan saya, pengajian hari Jumat sekitar 1.200-1.500 orang rata-rata ya, sekitar segitu. Semua alhamdulillah insya Allah minum, dapat roti, makan nasi, betul ya? Nah kurang lebih seperti itu. Penghasilan dari jual buku cukup nggak untuk ngasih makan selama 1 bulan? Terus mikiro, nggak cukup. Jadi kalau saya mau pakai hitung-hitungan, saya duduk sama teman-teman, kawan-kawan ini ya, stok buku sekian dan gak laku-laku sampai sekarang. Ya dihitungkan yang gak habis-habis. Habis. Ini kemudian untuk air mineral sekian, untuk kopi sekian, untuk roti sekian, untuk listrik itu total di Raudhah yang sana baru saya naikkan dari 11.000 jadi 22.000 ditambah yang di situ ada 7.000 14 berarti 36 ditambah 4 berarti 40.000 watt. Listrik kurang lebih 40.000 watt. Kurang lebih ya 40.000 watt. Kemudian internet itu minimal 1 bulan 2 juta. Kemudian untuk bensin mobil saya bergerak dakwah ke sana sini sekali jalan Solo Surabaya PP itu 1 juta. Kemudian bla 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 bla. Ini jadi mohon maaf, ini penghasilan jual buku tekor Bib dari amplop sopo dulu ngawur. Saya cuma mau ngomong apa adanya, ceramah gitu. Pernah saya ngasih tarif. Saya kan nggak punya asisten toh. Jadi tidak ada orang ceramah tanya asisten saya, kemudian tarifnya Bib Novel sekian gak ono. Bahkan orang nanya, Bib kalau mau ngasih jenengan berapa? Sakarepmu. Ya sakarepmu. Nah orang ngasih amplop oke ngasih, ada isinya? Ada, banyak atau sedikit? Ya buat saya tanggap banyak kabeh, gak ada yang sedikit. Kenapa? Orang ngasih itu niatnya untuk ikhlas memberi, jadi gak ada yang sedikit. Tapi cukup atau tekor? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab. Gitu kan? Oke, saya masuk hotel rata-rata 700.000 800.000. Sekali jalan PP bensinnya itu sekitar 1 juta lebih 1,2. Kemudian untuk tolnya kurang lebih 500.000. Berarti kalau di total 1,7 tambah 700 2,5 juta. Kemudian makannya teman-teman satu perjalanan itu kalau pakai nginep ya ngetel saya teman-teman kan makan satu piring nggak cukup. Paham kan ya? Oke. Nah terus amplopnya berapa yang diserahkan ke saya? Variatif, ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 1,5 juta, ada yang ngasih 2 juta, ya kan ya? Enggak bertarif. Ada kadang-kadang Masya Allah, pas gak punya duit, ada yang ngasih 10 juta. Ini memang di luar logika. Ada yang ngasih 200.000. Ya, ada yang ngasih 200.000. Kenapa? Memang dakwah itu bukan cari duit. Siapa bilang dakwah cari duit? Sudah dibantu orang ngasih duit ya alhamdulillah. Jadi kalau dihitung, gak mungkin cukup ngasih makan, apalagi bayar tanah 7,7 M, gak mungkin cukup. Tapi kata Allah jalu terus obah betul kan ya? Minta sama Allah Ta'ala dengan apa? Minta doa kepada Anda, minta doa sama orang tua saya, betul ya? Minta doa sama setiap orang saya temui. Kemudian getarkan, cara menggetarkan diantaranya saya sebar informasi, siapa ingin ikut andil. Guru saya melarang saya minta, telepon orang tolong saya dibantu, enggak ono. Saya cuma kasih informasi, siapa ikut andil terserah siapapun orangnya. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 30.000, ya ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 5 juta. Tapi rata-rata cek itu buku utang saya 10.000, 50.000, ya 20.000. Bahkan ada yang angkanya keren 11.000, 100, boh guys, karena apa orang kamu dengar. Jadi transfernya itu angkanya 1 gitu ya, macam-macam nih manusia. Dihitung nggak mungkin cukup, ya. Tapi kita segera bangun, bangun, langsung dikejar bangunnya. Biar apa? Cepat bisa dipakai, biar digunakan untuk ibadah. Logika jeblok mas. Makanya saya nggak mau pakai logika. Tapi hasilnya subhanallah, sampai hari ini dari 0 rupiah sudah ya terbayarkan 1,4 M. Kemudian pembangunannya udah lebih dari 150 juta yang dikeluarkan, lebih dari itu. Jadi kalau dihitung duit kita konti, ojo takok be aku, sing ngirim Gusti Allah. Silakan tanya sama Allah Ta'ala. Mesti setan bisi.
Itu kan Habib Novel. Setan. Tolong jangan ganggu teman-teman saya. Itu kan Habib Novel. Kadang temennya ngomong gitu juga. Ya temennya udah kemasukan setan ngomong, "Ojo mbok rungokno, itu Habib Novel." Lah Tuhan saya siapa? Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Yang Maha Memberi siapa? Allah. Mintalah min fadlih wa karami. Gusti Allah, aku gak bisa apa-apa, cuman yang saya bisa maksimal lakukan ini ya Allah. Ya, ini ya Allah. Tolong bereskan ya Allah. Ya, Allah malu tolong gak beres. Allah malu, hambaku percaya sama aku. Beres. Ya, pasti beres. Jangan kira-kira yakin atau gak yakin? Jadi besok mengandalkan doa atau usaha? Doa, terus gak usaha? Ngawur kamu. Ingat kalimatnya tadi, wahuzi, goyangkan. Oh yang hamil aja suruh goyangkan, apalagi yang gak hamil. Bapak hamil? Gak hamil tapi hamil, gendut perutnya. Goyangkan sebisanya, semampunya, semaksimalmu mungkin. Makanya saya ngomong sama teman-teman, jangan pernah nganggur. Keluar dari rumah, al-harokah barokah, gerak itu berkah. Orang Jawa bilang obah, mama. Kau bawa apa? Isomu goreng pisang. Isanya goreng tempe. Isanya misalnya bawa dagangan temennya, bawa dagangan. Meskipun gak laku. Ke Masjid Ar-Raudhah, berangkat bawa sarung 5 potong. Wah, pulang tetap 5 potong. Itu namanya harokah. Siapa tahu duduk kenalan, nih saya dagangan sarung nih, kirimkan di WhatsApp, ya gambarnya seperti ini gitu kan. Mungkin karena gak tegonya bang sakno dibeli gitu kan ya. Enggak apa-apa, minta sama ya Allah, jadikan semua orang kesian sama aku. Akhirnya beli daganganku. Boleh, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kunci. Ya, inilah kuncinya para aulia wa sholihin. Selalu mengatakan apa? Min fadlih wa karamih, bi fadlik wa karamik, dengan berkat fadlmu dan karammu. Makanya kita kalau mau ngerayu Allah sering-sering nyebut ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya. Ya malam-malam sambil jalan gitu kan, ya Karim, ya yang Maha Pemurah, ya Karim, mas-mas yang jomblo-jomblo itu ya, boleh ya Karim, sadar diri wajah nggak jelas gitu kan, ya Karim, boleh, yakin sama karamullah, ya kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Ini alinea satu sebetulnya banyak pelajaran, cuman kalau diterangkan semua kan ya khatamnya kapan? Ya khatamnya kapan? Jadi ada khatam episode awal, nanti khatam episode yang kedua, khatam episode ketiga, biar sering khatam, ya biar sering khatam. Nanti ilmunya nambah dan ilmunya nambah. Alhamdulillah saya sudah berbicara 45 menit. Bukan urusan saya kalau nggak kerasa. Mau dengar ininya? Sebentar cari dulu. Kata kunci Fortuner. Wih, Masya Allah. Nih, boleh saya bacakan chatnya? Habib, saya sudah tanya-tanya Toyota Pekalongan harga mobil Fortuner. Doakan Habib, saya pengen beli mobil Fortuner. 5 ternyata, 5 bukan 3, 5. Saya salah ya, 5 bukan 3, maaf mas saya koreksi, 5. 1 buah buat Habib, 1 buat bapak saya, 1 buat abah kiai saya, ya, yang 1 buat kiainya bapak saya, yang 1 buat saya ngaji di Kendal. Dan saya juga niat supaya bisa main ke tempatnya Habib pakai mobil itu, Masya Allah. Dan khusus buat Habib, saya khususkan buat membahagiakan cucunya Nabi Muhammad SAW, supaya kakeknya Habib mengakui saya dan mengenal saya. Masya Allah mas. Nah, ini Alhamdulillah Habib, ini tukang showroomnya Toyota ngasih jempol di status WA saya yang masalah niat moga ini menjadi awal yang baik, hajat cepat kabul, Fortuner 5. Rupanya statusnya itu mau beli Fortuner gitu kan. Nih difotokan chatnya dia sama showroomnya sana ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada yang bisa dibantu? Mas boleh nanya? Boleh mas, monggo. Mau tanya apa mas? Terus dikasih tanda jempol Fortuner tadi. Nah ini mas nonton Fortuner ya. Iya mas, kok nek wis ana waktu senggang tak rono mas. Keren ya, subhanallah. Iya mas, nanti kalau udah ada waktu senggang saya ke sana. Gak ada duit. Itu namanya orang PD-nya luar biasa, ini patut dicontoh. Nah, gimana Habib? Saya disuruh tukang showroomnya main ke dealernya Toyota. Habib, apa saya ke sana sekalian berdoa di sana? Wah. Terus ini, Habib sukanya warna apa mobilnya? Soalnya insya Allah kalau dananya sudah ada, nanti saya sudah nyiapkan 1 mobil insya Allah buat Habib. Wah. Tajab hitam, Habib, Habib putih, insya Allah moga-moga enggal diijabah Habib. Soalnya saya juga sudah bilang sama Gus, saya memberikan
belikan satu mobil dan diaminkan guru saya, insya Allah guru mursyid Bib, orang tasawuf gitu ya. Saya yakin doa kiai saya dan doa Habib kabul, tugas saya ikhtiar semampunya. Wah, nih dengerin nih. Oke, siap. Matur suwun. Assalamualaikum Habib. Saya Batik Hitam Bebo. Ya, saya kemarin juga nganu Beb njaluk doa karo salah satu mursyid saya Beb, katanya diamini Beb. Muga-muga kabul Beb, muga-muga oleh rezeki sing apik Beb. Amin sun Habib. Assalamualaikum. Tak amini toh, amin. Nah, ini orang mungkin nganggap stres gitu, Bang. Boleh orang berpikir seperti itu, boleh kan ya? Tapi saya nganggap ini mukmin. Ini mukmin, dia kesampingkan logika. Memang doa itu begitu, nggak bisa disalahkan. Lo minta sama Allah kalau disalahkan. Dul, kamu kalau minta sama Allah pakai akalmu. Pakai akalmu yang kira-kira mungkin terkabul lo, kira-kira mungkin kamu bisa dapat. Ini kalimat seperti ini kalimat sesat. Kalimat sesat. Kalau minta sama Allah yang masuk akal, yang masuk akal. Minta sama Allah yang masuk akal. Pertanyaan saya, apakah ada yang tidak masuk akal buat Allah Subhanahu wa taala? Semua masuk akal, bisa. Allah Maha bisa. Betul. Iya. Oh, Nabi Sulaiman tuh mintanya juga aneh. Duduk gitu. Siapa yang bisa mindahkan tahta Balqis ke sini secepat mungkin? Singgasana ratu yang terkuat di masa itu suruh mindah ke depan Nabi Sulaiman. Itu permintaan biasa atau luar biasa? Ada yang jawab, Kanjeng Nabi ruwet lagi masalahnya. Tidak ada. Angkat tangan, saya bisa pindahkan sebelum kamu selesai pengajian. Kesuwen, terlalu lama. Yang satu saya pindahkan sebelum selesai berkedip. Wis tekan. Ya. Minta lagi Nabi Sulaiman, saya minta kerajaan yang orang lain nggak boleh punya kerajaan seperti itu setelah saya. Masya Allah. Mintanya tuh aneh. Tapi yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang teraneh itu iblis. Masa awakmu kalah sampai iblis? Iblis itu judulnya kan mal'un. Mal'un itu artinya apa? Diusir dari rahmat. Kalau udah diusir dari rahmat, gak mungkin dapat rahmat. Makanya Kanjeng Nabi SAW ketika mau Isra Mi'raj, dada Nabi dioperasi, dikeluarkan hatinya, dicuci bukan karena kotor. Tuhron ala tuhri, sudah bersih, dibersihkanlah lagi. Biasa kan? Prosedur langit. Nah, di situ diambil hadus syaitan, diambil jatahnya setan dari dada Nabi Muhammad SAW. Oh, yang nggak paham dibilang, oh Nabi dadanya ada setannya, ngawur kamu. Diambil hadus syaitan, jatah setan. Jatah setan apa? Karena Kanjeng Nabi SAW dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi segala sesuatu selain Allah Ta'ala lil alamin, termasuk iblis setan di dalamnya. Maka jatah rahmatnya iblis dan setan yang ada dalam dada Nabi Muhammad SAW diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setan iblis sudah dilaknat, tidak boleh dapat rahmat. Tapi ketika ultimatum itu, iblis di ultimatum diusir dari surga, diusir dari rahmat, di ultimatum. Iblis pede kok, Gusti tolong eksekusi siksa saya ditunda sampai nanti hari kebangkitan, izinkan saya hidup ya sampai akhir zaman. Ini Allah lagi marah terus dia minta, masuk akal enggak? Gini loh Mas, ada satu pria, ini jangan dibandingkan sama Allah ya, jangan, Allah nggak bisa dibandingkan, cuman saya mau ngasih pendekatan yang sesuai dengan kepala kita ya. Jangan jenengan dan enak, ada orang gitu aja. Ada orang laki-laki marah sama istrinya. Saya akan usir kamu, kata pria tadi. Istri yang ngomong, Mas, aku minta satu permintaan. Apa? Serahkan semua hartamu kepadaku. Sama senyum. Please ya Mas ya, aku kasih duit yang banyak. Tambah nesu apa gak tambah nesu? Tambah ngamuk kan? Iblis dalam kondisi yang seperti itu dimurkai Allah dengan semurka-murkanya. Iblis berani minta. Sama Allah dikasih enggak? Dikasih. Karena iblis tahu buat Allah semuanya bisa. Gak ada yang gak bisa. Masa kamu kalah sama iblis yang iblis itu memang iblis? Apa kamu lebih iblis dari iblis? Na'udzubillah min dzalik. Apa saya lebih iblis dari iblis? Apa kita lebih iblis dari iblis? Enggak lah, kita mukmin. Kalau kita mukmin artinya total percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta itu jangan pakai logika. Kalau usaha pakai logika. Ya, usaha pakai syariat. Usaha itu udah mulai gerak, jalan. Ya misal begini, kamu pengen selamat,
Jangan loncat dari lantai 3. Saya akan membuktikan kekuatan Allah Ta'ala. Loncat dari lantai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tus. Ya, wallahu a'lam yang terjadi. Tapi menurut logika, mati. Menurut logika, syariatnya nggak boleh. Syariat juga malah melarang. Tapi kalau kamu doa, misal, ya, kamu dilempar orang dari lantai 3, kan masalahnya lain toh. Dilempar orang sama terjun beda toh ya. Dilempar orang dari lantai 3, kamu teriak, ya Allah, selamatkan saya. Lepas dari logika. Menurut logika nggak mungkin selamat. Ya Allah, selamatkan saya. Allah akan menurunkan keajaibannya. Kenapa? Hamba ini percaya padaku, nggak ngukur lantai 3. Beda sama orang niat terjun, lain. Paham maksud saya? Jadi kalau kita doa, buang logika. Kalau usaha, pakai logika. Nah, ketika kita berdoa menyampaikan itu yang namanya logika, berarti kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Totalitas, tolong saya ya Allah. Dah, pemurah Engkau ya Allah. Engkau Maha bisa. Enak tahu urip. Lah kenapa hidup dibuat susah, dididik? Enggak mungkin. Oh berat, mustahil. Jadi itu belum mati sudah mati. Bener, belum mati sudah mati, enggak bisa menikmati hidup. Bahkan sudah mengotakkan rezekinya. Wis to, awake dhewe iki bakat melarat nanti mati. Udah terima kenyataan, kita fakir miskin sampai mati, kan? Kita ini orang memang jatahnya jatah susah terus. Ya naudzubillah min dzalik, karena udah memprasangka Allah dengan prasangka yang buruk, prasangka yang baik, bahagia. Di mana-mana bahagia. Insya Allah hidupnya akan enak. Alhamdulillah. Termasuk malam ini saya bahagia karena udah 1 jam saya